Strawberry, apple, grape, 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 grape. Strawberry, apple, grape, 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 grape. Catat ya. Jadi itu dulu latihannya. Ritmik akan akurat. Oke. Kalau ketemu yang misalnya 4 biji not, di sini ada garis 10 biji tak? Ini kan paling sulit ya. Cepet banget sih, gimana cara ininya ya? Watermelon, 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 strawberry, grape, grape, strawberry, grape, grape, watermelon, pear, watermelon, pear. Itu akan akurat. Jadi kalau misalnya sol fa mi re do ada garis 2, watermelon grape, sol fa mi re do do nya 1 misalnya ya. Watermelon grape, sol fa mi re do, watermelon grape, sol fa mi re do. Gitu. Jadi nggak usah nunggu-nunggu pelatih kelamaan. Ngerti? Nah, kita balik. Ini yang paling sering terjadi di gereja salah. Di depannya 2 garis, di belakangnya 1. Kita susah bedain yang antara yang ini dengan kriol atau yang tadi si strawberry. Kalau strawberry 1 garis di depan, 2 di belakang. Kalau yang ini 2 di depan, 1 di belakang. Kalau tadi strawberry, 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 strawberry. Kalau dia ya. Kalau tadi strawberry, 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 strawberry. Aksentuasi ngomong in English ya. Jadi itu yang dipakai dalam belajar ritmik. Begitu kita masuk yang tadi mangosteen, mangosteen. Nggak ada orang mangosteen. Ya, dalam mengucapkan kan nggak ada yang disebut apa itu mangosteen, nggak ada mangosteen. Kalau strawberry apa itu strawberry, nggak ada, aneh aksennya, memang bahasa Indonesia. Strawberry, strawberry, ya, mangosteen, mangosteen, strawberry, strawberry. Begitu masuk yang triol, kita kan suka salah kan setiap triol dengan mangosteen pasti salah. Beda. Yang kita ingat adalah menyebut banana. Banana, 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 banana. Beda kah? Beda. Ya. Jadi latihan untuk triol adalah banana. Latihan untuk yang 2 belakang 1 1 1 2 strawberry. Kalau yang 2 1 mangosteen, sama-sama 1 apple, normal 1 ketuk grape, grape, grape. Ya, oke. Sekarang kita coba si sopran. One, oke. Grape, 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 pear, grape, 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 lime, pear, grape, grape, pear, grape, 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 grape. Oke, sampai situ dulu. Oke. Kalau misalnya yang 2 ketuk kita sebutnya pir atau Pir. pir, ya bagus. Iya. Kalau 3 ketuk lime, 4 ketuk corn. Kenapa? Kalau corn kan lebih banyak kan biji-bijinya toh. Lime, corn. Jadi nggak langsung corn, gitu ya. Orang kalau ngucapnya juga corn itu biasanya agak ditahan ke dalam corn. Ya. Oke, ya. 1, 2. Latihan dengan selalu pikirin bahwa suaranya itu ada nyangkut di sini nih. Ada kita pakai kacamata. Nyangkut di kacamata ini terus ada bunyi ininya, ya. 1, 2, 1.
sol, mi, sol, re. Nah, yang sebelah sana ngambil si, yang sini ngambil re. Dari tengah yang baju pink ke sana ngambil si, ya. Jadi sol, si, sol, si, sampai situ aja, ya. Silakan dilihat lagi. Sekarang alto. Sini ngambil do, yang bawah, sini ngambil mi. Alto geser sini. Ya. Ini ambil do, si, la, do. Nah, kalau grab ketemu line kira-kira seberapa panjang ya? Grab ketemu pir. Grab bir, tapi tahan. Jadi grab do gitu ya. Itu yang coba lihat birama ke-8, 9. Altonya do, Oke, sekarang tenor. Tenornya sepanjang dia menyanyikan grab hitung ya, sampai berapa kali grab? Sampai 9 kali grab baru masuk. Grab, iya. Grab. Bapak-bapak yang bapak sama bapak pindah pak ke sini, pak bapak baju hijau. Tenor yang di bawah, bapak berdua, tenor yang atas. Sana bas kan? Yang tenornya dulu nih. Jangan langsung give up ya, jangan putus asa. Stres nih, toge-toge tulis-tulisan ya, jangan putus asa. Nanti lama-lama biasa, bayangkan yang Erasmus kayak gini bakal sama kan? Grab 5, 6, 7, 8, 9. Atas, ya itu tadi. Ya, 2, 3, 1. Grab. Bapak tenor kedua, 2, 3, ya.
bass. Berapa kali grab? 4 kali 4 berarti totalnya 16. Ditambah 3 grab berarti 17 grab ya. Itu kan. Grab, 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 grab. Bedanya dengan yang nyanyi biasa. Kita bayangkan orang negro yang gede-gede badannya itu ya. Wah, 3 ya. Keren. Sampai sini dulu bapak-bapak. Ya. Kita coba dari awal ya. Ini lagu yang dinyanyikan champion 2022. Inilah lagu mereka ya. Yuk mari kita coba, kita juga bisa jadi champion ya. Jangan, saya tadi udah bilang jangan berpikir Pasparawi nasional. Minimal yang terdekat dari sini apa? Di luar Padang apa yang terdekat? No, ini di luar Indonesia. Yang terdekat apa? Singapura. Selain Singapura apa? Kok dekat nggak? Orang mahasiswanya kapan itu saya waktu dia jemput bapak kita makan di situ tuh mahasiswa lagi cari duit untuk nyanyi berangkat keluar. Ya. Kalau kita ini banyak masjid satu gereja itu semua yang pakai kalau orang Batak bilang tak kulit. Dan kalah, saya dengarnya loh ada juga ternyata yang punya kolong bagus tapi mereka yuk, mari kita nyanyikan mereka. Fight, ya, berjuang, coba pergi ke Bangkok. Sampai Birama 1, 2, 3, 4, 5 saja. Sampai Birama 5, 6, Birama 6. Sampai Birama 6 aja ya. Berakhir si tenor sopran di Birama 7. Birama 7 pertama ya, sampai situ saja. Yuk mari semua. Itu begitu langsung not do, tapi hitungan di otaknya mikirkan beatnya adalah grab ya. Si bapak-bapak yang belum masuk hitungan begitu dia masuk saya bilang grab bersatu ya. Oke. Temponya 50 sampai 70. Tapi begitu menyanyi dengan lepas semua dia free. Suka-suka konduktor mau di cepat dia 50, dia mau di 70, suka-sukanya dia ya. Yo. Iya. Grab. Lagi sekali lagi tegak aja duduknya, atau usah harus sih duduknya yang tegak ya dong. Benar ya, kayak orang nakut-nakut ini. Ada lagi ini udah pakai lagi, banyak nafas terus. Ya mau auto apa? 1, 2, go.
two, three, four, grab. Do, 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 re, lagi tenor. One, two, three, four. One, two, three, four, one. Oke, udah 9 kan tadi kan? Oke, lagi. Four. Grab, 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 grab. Saya hitungnya anggapan selesai mereka ya. Jadi di grab satu grab sebelum masuk. Grab. Oke, sampai situ. Jelas. Oke. Grab 3 kali baru masuk ya. Grab, grab, grab. Nah itu dia. Dan dirinya harus lebih dominan ya. Ya, sekali lagi. Sekali lagi ya. So, hanya tenor dan bass. 2, 3, ya. Siap, bass. Ya. Hitungnya berapa kali do yang itu, yang ada P yang Maria. Grab, 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 grab. 3 hitungan. Lagi. Grab. Tahan, sol, 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 sol. 2, 3, ya. Oke. Sol, 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 sol. Itu tenor. Oke. Saya tangan kanan saya ngikutin tenor 1 dengan kuping saya nyanyi sama tenor 2. Itu ada pecahan toh? Ya. Mulai dari Sol, 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 sol. sampai gede ada pecahan. Irama 7 tenor. 1, 2, 3, 4, 1. Sol, 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 sol.
Terus ini. Lagi, ya sekarang pas. 2, 3. Tangan saya main remnya, bas 1 menurut saya ikutin si bas 2 ya. Bas 1 tadi siapa yang tunjuk? Ini yang mana yang tadi yang bas bukan? Enggak, ini Bu. Bapak di depan Pak. Dia sama tadi sama mereka juga. Tadi yang Satu dari Satu ya, maksudnya tadi. Berarti pas satu. Oh oke, dan Mbak. Satu Tidak bisa. depan. Tapi di dua. Oke. Bas 1 yang bas bawah, Yang di belakang. Yang di depan bas atas. Masukin bas atas. Naik ke depan. Oke, ya. Mari sopran juga tadi ya. Sampai batas ibu sebelum baju pink itu sopran 1. Kesananya sopran 2. Sini 1, sana 2. Alto juga gitu. Sebelah sini 2, sini 1. Ya, kayak sini 2 ya tadi ya. Ini 2, ini 1. Oke, ya. Ikan kedengaran. Jadi dari ngomong tadi juga saya udah tahu sopran 1. Ya, jadi menentukan sopran 1 bukan hanya tinggi rendah ya. Dari warna ngomong, color itu yang menentukan. Ya, ya. Oke, tangan kanan saya ikutin yang atas, mulut saya ikutin yang sopran 2, ya, dari awal. 2, 2, 3, ya.
atas garis 2 saja ya. Itu sudah beda bagian ya. Ya. Dan harus sekali lagi setelah itu gas. 10
Ya arbat terus arbat dari zaman nenek moyang arbat terus kita dengar ya berubah-berubah. Ya apalagi Sumatera terus lagu di sini aja terus dia nggak mau belajar kayak gini untuk bisa mengolah. Jadi lagu arbat itu nggak jelek, kitanya yang ngolahnya jelek. Ya lagi sekali lagi ikuti benar-benar sama sopran atau pelan-pelan dia jadi sampai orang mau denger dia ngapain sih nyanyi kan itu benar-benar halus banget. Jadi kalau selama ini suka juri-juri tuduh-tuduh curang ya, saya mau lempar loh. Tahu nggak kenapa? Kita dengerin ini bukan berarti kalian nyanyi itu kita nggak tahu di satuan-satuan kita tahu soal. Jadi suka banget, apalagi Manado itu merasa dirinya kan kayak jago-jago ya, karena dia suka menang. Itu kalau yang niru dari itu banyak bisa ditiru. Lagu gini sebenarnya kenapa kita rekomendasi ada jadi acuan yang dipakai untuk belajar. Kalau lagu kita nggak ada acuan, ya. Jadi saya suka rekomendasi cari lagu ini supaya ada acuan untuk belajar. Tapi kalau lagu kita itu semua kan lagu-lagu baru tuh, lagu Vespa selalu. Nggak bayang kalau ini sudah bisa dikulitin, dilakuin, maka ke situ tinggal bisa aja picing mata. Gitu ya. Jadi kemarin kami pertemuan musisi nasional akhir tahun lalu ya, akhir tahun selesai tahun. Salah satu guru besar musik di Manado yang sekarang lagi pentolannya mereka lah di sana, tapi bukan Profesor Ferry Rumengan. Ini dari Kementerian Agama. Bilang bagaimana kalau juri itu bisa-bisa, sopran konsentrasi dengan juri dan sopran. Ini konsentrasi ini, saya langsung bilang, kamu kurang belajar. Kamu tahu nggak ilmu pendengaran? Kalau kita yang sudah kamu namanya belajar kuliah, dengar ini dia main tulis kalimatnya. Dia kan nggak pernah belajar, gitu. Mana mungkin itu juri bisa membaca? Katanya dia pakar dari sana ya. Terus ada sekolah tinggi Kristen di Manado, itu dia pentolannya apa? Rektoratnya ya. Terus kita akan cabut ngomongan kamu, kalau kamu nggak cabut kamu keluar dari sini, ini musisi semua. Dan ada Profesor Mauli Purba, apa semua itu benar-benar akademisi yang duduk di dalam hidup benar. Berani ngomong sebenarnya. Jadi tidak gampang kan ya ibu ya? Nggak semua orang itu gift ya. Nggak semua orang bisa langsung bacain dari satu menit langsung perintaran. Dia bilang, dia kan profesor dokter tuh di sana. Katanya dia nggak bisa tuh dengerin itu satu biji. Jadi kita bilang belajar solfeggio. Solfeggio itu ilmu titik tanda. Jadi kalau mau berhasil paduan suara, dengerin paduan suara di YouTube, tulis notnya, pasti jadi paduan suara. Saya jamin. Ya, tulisin notnya. Kira-kira ini do, re, mi, do, re, sol, terus tiruin. Itu lebih akurat maknya. Ya, coba belajar. Jadi nanti pun tidak berharap selalu datang kami dari sana, orang ibu pun udah jago-jago sudah pintar-pintar. Ya, jadi nggak ada kata umur lah kalau kayak gini-gini. Yang dari gunungan Wamena aja bisa loh, masa yang di kota yang lama, kota besar begini ya. Daerah ini kan kota penginjilan kan tuh. Masa nggak bisa? Nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa. Ya, kita coba sekarang lagi. Ikuti benar-benar. Ya. Seperti orang tua. Ini kan lagi. Do, dua, tiga, ya.
ada gradasinya ya. Pianissimo, pianissimo, piano masuk ke mezzo piano. Ya, jadi sudah mulai kuat. Oke, yuk dengan tenor. Belajar bilang enggak sih. Belajar lebih cepat. Ya, tengok. Ada kertas lagi yang beginian, pinjam. Satu, yang kosong. Oke. Sopran, cari tempat punyanya. Cepat tulisnya. Oke. Tengok. Jangan apanya? Di atas itu jangan biar punya konsentrasi baca ya. Nanti kalau di print yang benar baru di atas fotokopinya katalognya. Jadi tahu arah naik turunnya jelas ya. Jadi kita usah peduli dia, ikutin ketukan saja ya.
Itulah terakhir ya. Setelah rendah. Yang baru dilakukan yang seragam semua Bapak juga gitu tanda. Sari.
basis ya. Sebentar lagi diajak Mulai dari sebelah. One, two, three, four. Grab.
jawabannya, kemudian ada kromatik yang berjarak setengah. Itu kalau di harmoni tradisional itu tidak diizinkan ya, namanya kalau progres chord tradisional. Tapi di dalam yang namanya tahun 1900 atau 1890-an ke sini, itu namanya sudah mulai impresionis.
sudah mulai. Apalagi setelah new classism ini, si ketemu do gimana bunyinya? Siapa sih yang menjadi kuat, si atau do? Jadi semuanya dikecilkan. Beneran kalau kuat begini loh. Mereka. Jadi bayangkan kalau dia begini. Ini mahal ya, basicnya kenceng. Gitu. Ya bukan sama-sama semua. Jadi kadang-kadang apa? Falas. Ini namanya dissonant chord. Dissonant chord itu adalah dot note chord yang di luar bunyi yang diizinkan. Ada konsonant chord, ada dissonant chord, jadi menyalahi gitu ya. Tapi itu diizinkan di masa sekarang. Kita bunyikan ya, coba. 1, 2, 3-nya. Berarti itu maksudnya kok mana gimana gitu ya, padahal simpel banget kan, hanya gitu doang faktornya, nggak ada yang ritmiknya, tapi dibutuhkan karena itu yang tadi saya bilang disonan. Kok dia sih, kita mau kemana, pikirannya mau keren, padahal tuh ayo sekali lagi 2, 3 ya. Sebenarnya saya mau putarkan di sini yang mereka nyanyikan ya, biar dengar. Tapi nggak bisa kayaknya. Ada lagi ya, coba. 2, 3 ya. Dan nakut-nakutin orang itu mereka, ininya melodinya, ini daya doang ya. Gimana dia mau masuk orang itu kan yang didampingi nggak jelas ya. Sekali lagi 2, 3, 1.
karena konsentrasi kita pecah, dia nggak akan dapat. Mau diapakan pun nggak bisa. Ya, jadi saya di sini orangnya berkonsideran karena saya ditunda. Kalau di badan sana saya beneran loh, saya lempar sendal satu dulu saya lempar. Tahu namanya resonans, hampir semua vokal resonans dan resonance shield dan choir 75% murid saya vokal, boleh cek ke mereka. Kalau di audisi udah bisa pasti disuruh cari saya oleh Afif Priyatna. Jadi kalau saya lagi ngajar, satu bunyi itu saya lempar beneran. Saya kalau bilang Papua tuh mereka ngerti kalau saya datang. Kalau kamu mau manggil saya, ya kamu berada satu harian itu saya pakai benar-benar satu harian, jangan bergerak di kursi itu. Bergerak di kursi itu saya keluar. Ya, jadi belajar benar-benar belajar, nggak bisa main-main. Kalau nggak jadi, saya rasa berdosa, saya datang nggak jadi gitu loh. Jadi belajar benar-benar konsentrasi, nggak boleh ada pecah sedikit pun. Mau anak kecil saya udah biasakan ya paduan suara anak-anak yang mungkin children's choir itu kemarin ke masuklah anak-anak baru, emaknya kaget-kaget. Tapi mereka kasih tahu sekretaris jangan kaget ya, lu anak lu disuruh jekrek situ keluar disuruh keluar. Saya nggak akan lempar ya, itu omongan saya lempar. Tapi saya hanya cukup liatin, saya nggak akan mulai sebelum lu diam. Gitu. Mau apapun kalau kamu nggak diam, saya nggak akan mau. Kalau nggak saya sendiri pecah konsentrasinya ya, mau diapain nih orang, mau diapain, mau diperbaiki nggak gitu ya. Jadi mulailah belajar paduan suara itu mulai seperti itu. Mau duduknya ya pun saya terganggu kok kalau kakinya nggak bener. Saya dipanggil gereja mungkin boleh tonton ya KBP ya di YouTube. Ketika saya dipanggil jadi pembicara itu seluruh distrik HKBP, saya nggak tahu dari Padang kenapa nggak datang. Saya seluruh distrik HKBP, ya saya nggak peduli saya mau di situ kayak porusnya kayak apanya ya memang salah. Ya kan di datang situ saya dipanggil untuk ngajarin, benerin. Ya dengerin, kalau nggak dengerin kamu jangan panggil saya. Ya jadi duduknya pun mulai disiplin. Ya kalau kamu mau paduan suara. Biasa kita ngajar piano, saya ngajar piano juga ya. Kita ngajar piano, yang pertama kita benerin adalah duduknya dulu, punggungnya. Bagaimana kamu mau main ini, ini kamu aja tak luasa ya. Jadi sama kita nyanyi, gimana kita mau enak orang ininya begini, ininya begini. Jadi kita bebas ya, karena oke, coba. Sekali lagi terakhir, adik-adik coba belajar diam ya. Setelah itu kamu, tante-tantenya mundur, ya sama om-omnya kamu masuk ke depannya. Tapi harus sudah hafal kiri. Yuk, 1, 2, 3, 4, 1. Ya kan? Ya, jadi hitungin benar-benar 9 ya. Go, 1.
kadang-kadang dulunya benar, kadang-kadang dulunya jadi soft, ya. Jangan terpengaruh. Oke. Nah, cara nyanyi lagu ini harus mau dengerin ya. Saya dengerin samping saya benar-benar nggak boleh suara saya yang kedengaran. Saya harus dengar bunyi samping saya itu belajar lagu ini. Jadi artinya kita sampai tahu saya over enggak gitu, itu loh. Tempatnya sekali lagi kita punya sangkar mulut di dalam ada 3, depan, tengah, belakang. Yang namanya choir ya, untuk sopran hanya mulai tengah ke belakang. Untuk alto dari depan ke tengah. Untuk tenor hanya tengah ke belakang, sama kayak sopran. Untuk bass hanya depan, tengahnya pun tidak terlalu tengah ke belakang, ya. Jadi dia banyak di hop. Jadi baca Alkitab dengan misalnya Mazmur 25. ya, dengerin apa namanya? The Mesa Via Dolorosa yang versi Tom Feke kan ada itu ininya, pembacanya, apa naratornya. Nah dengerin, ikutin persis itu untuk bagus banget. Ya, jadi Jesus down. bagus banget pakai. Nah itu latihan bass supaya ini beli. Lagi. Besarkan ininya. Iya. Ya, bass itu biasanya dorong dulu jantungnya ke bawah. Coba dorong. Kan tidak, silang dulu. Kan bergerak jantungnya kan, jangan biarkan naik ke atas, biar di bawah terus. Sama ini kan ini. Terus sampai sana. Normal ya, yang solnya ini di batas normal. Oke, itu udah aman. Ya, itu aman sudah. Ya, ini batas normal. Tapi dilatih, karena kadang-kadang kan naik atas toh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Latihanlah di rumah. Kadang-kadang kita kayak orang jongkok diri gitu loh. Bukan hukuman tapi latihan. Yang kuat ya. Kemudian bisa juga dikasih karet apa? Karet abang-abang itu dipilih lah kayak kita dulu main karet itu ya. Ikat sininya, kemudian harus pas dia dengan ini tapi nggak boleh ketat. Baru seperti saat lihat kalau bergerak nggak karetnya. Jadi ikat seperti badan kita normal ya. Baru kita pas. Sampai ininya nggak bergerak karetnya. Kalau bergerak berarti ininya kempes ya. Jadi pakai karet itu. Biasanya kalau kita pakai, kalau di gym kan ada kan karet yang seperti selebar ini. Nah itu sangat dipakai. Baru karet itu yang seperti gym itu letakkan di kaki kanan atau kaki kiri terserah. Jadi bisa dulu. Pada saat ketika luntur, sumpah kaki kanannya pegang dengan karet itu. Karet itu tidak boleh ke bawah. Biar tetap di sini. Gimana caranya? Nyanyilah dengan itu. Ininya akan kencang, ya nggak blok. Jadi tekniknya bagus dapat semua. Kemudian karet itu gini loh, kayak tutup piano kan? Nah, tapi ini bentuknya karet di gym ada. Nah, atau setelah pakai itu juga siapin bola-bola gym yang banyak. Jadi paduan suara nggak latihan di kursi, duduk di bola gym semua. Harus yang besar dan harus kencang, nggak ketat banget tapi agak kencang. Silahkan duduk sepanjang nyanyi, angkat jari. Kalau nggak jaga keseimbangan gini ya, bengkok pasti akan terbalik. Ya, jadi kalau mau bagus itu dilakukan, jadi nggak ada pakai kursi-kursi yang termasuk membantu
Kita yang sudah umur, tulang belakangnya akan bagus ya. Karena bagaimanapun kita harus gini terus. Jadi nggak sakit pinggang lah, ya katanya ini kenapa banyak duduk, bang ini ada, gitu kan? Nah, nggak lagi. Duduk di bola gym itu. Jadi macam latihan seperti itu. Kemudian siapa yang menjadi konduktor? Harusnya dia praktek hari ini memimpin. Ya gimana dia memimpin kelompok-kelompoknya dengan nunjukin suaranya. Jadi kalau sudah di kompetisi, kalau udah mau jadi pro, tidak ada lagi one two three, nggak cerita one two, waduh suara anak nggak ada, bukan ini apa? Gimana ya kasih tahu yang tadi? Pam nggak ada lagi one two terus begini aja ngapain? Nggak ada lagi ya. Jadi harusnya tapi siapa yang konduktor harusnya ambil kan ya. Jadi karena ini penentu ujung jarinya dia. Dan masih banyak orang konduktor yang suka ininya dibungkus begini nih. Ngapain? Ini harus agak buka sedikit begini. Terus apa? Ada dua dalam conducting itu ada ikhtus. Ada pembalamnya namanya rebound. Satu, itu ketukan membumi. 1, 2, 3, 4. Ihtus rebound, 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 itu bisa. Lalu balancing yang kayak tadi dia mau gini nih, main nggak bisa kalau nggak bisa latihan nih. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, balancing. Semua dikeseimbangkan. Jadi tiba-tiba di sini dia bingung, dia cari-cari lagi, baru satu lagi mendadak bingung dia bicara kacang balau. Ya, nanti conductingnya mungkin ada sesinya karena itu agak berat ya conducting, termasuk di musiknya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silahkan anak kecil maju ke depan.